Memaafkan bukan berarti memberikan dia tempat lagi di sebelahmu atau di kursi yang sudah kamu siapkan untuk mereka. Memaafkan itu penting, tapi jangan sampai kita terjerumus untuk yang kedua kalinya di situasi yang sama. Halo teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channel YouTube aku, Evi Marheni. Di video aku kali ini, aku akan berbicara sedikit tentang cara memulihkan diri setelah terjadi pengkhianatan oleh orang-orang terdekat. Berkhianat adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak bisa menepati ucapannya yang sudah disetujui dan dibicarakan bersama oleh orang yang memberikan dia kepercayaan. Hasil dari sebuah pengkhianatan adalah menghancurkan hubungan yang sudah terjalin, sehingga orang yang telah memberikan kamu kepercayaan akan kehilangan interest, kehilangan kepercayaan untuk yang melakukan pengkhianatan tersebut. Seringkali juga pengkhianatan disebut sebagai sikap atau tindakan yang mendukung oposisi, atau juga merupakan pelanggaran norma-norma atas hal yang sudah disepakati bersama hanya untuk mencapai tujuan tertentu. Alasan seseorang menjadi pengkhianat biasanya dibalut oleh ambisi yang berlebihan, keserakahan, dan juga hawa nafsu. Nah, ketika seseorang tidak bisa menguasai diri atau mengendalikan diri, maka itulah yang akan terjadi. Apapun akan mereka lakukan dan sifat-sifat buruk mereka akan menguasai diri mereka demi ambisinya biar bisa terwujud. Dan untuk sebagian orang, pengkhianatan merupakan suatu hal yang sangat serius dan sulit untuk diatasi. Terutama yang melakukan pengkhianatan tersebut adalah orang yang kita sangat merasa dekat dan kita sudah percaya penuh akan kehadiran dia di kehidupan kita. Istilah pengkhianatan mungkin terdengar cukup serius teman-teman, dan ini merupakan masalah yang mungkin saja sangat sulit untuk kita atasi. Rasa sedih, rasa kecewa, rasa marah, pastinya itu akan bercampur aduk menjadi satu. Dan apalagi pengkhianatan itu terjadi dari orang-orang yang sudah kita berikan kepercayaan. Oleh karena itu, mari kita simak beberapa tips berikut ini untuk melakukan pemulihan diri kita sebagai seorang korban pengkhianatan. Cara yang pertama, bisa kamu sudah menerapkan jaga jarak. Lakukan jaga jarak dari orang tersebut. Pada saat kamu tahu bahwasanya temanmu atau orang terdekatmu tersebut melakukan pengkhianatan, itu artinya dia sudah melukai kepercayaan yang sudah kamu berikan. Jadi, sikap menjaga jarak ini adalah hal yang sangat penting di tahap awal yang harus kita lakukan. Dengan menjaga jarak, selain kita tidak melihat lagi aktivitas yang dia lakukan, dan kita tidak rentan akan terluka. Ketika kamu sudah menjaga jarak, otomatis kamu tidak ingin melihat hal-hal yang tidak kamu ingin lihat dari orang tersebut. Cara yang kedua, kamu boleh menegurnya langsung. Tadi aku bilang jaga jarak. Nah, sekarang aku bilang tegur langsung. Gimana sih menegur langsung di sini yang aku maksudkan? Dan aku peruntukkan atau kita peruntukkan untuk orang-orang yang menjadi korban pengkhianatan tetapi tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di balik semua pengkhianatan yang sudah mereka lakukan. Jadi dengan menegur dia secara langsung, maka kamu juga akan menghindari yang namanya mendapatkan informasi-informasi yang tidak valid. Tapi kamu sudah mendapatkan informasi tentang why, kenapa kamu berkhianat dari orangnya langsung. Pada saat kamu menegurnya langsung, kamu bisa menyatakan seberapa kecewanya hatimu, berapa sakitnya hatimu, dan betapa tidak terpujinya tingkah laku yang sudah dia lakukan. Cara yang ketiga, jangan pernah memaksa dia untuk mengakui perbuatannya. Ketika kamu bertanya langsung padanya atau menegurnya secara langsung seperti di poin kedua tadi, dan ternyata dia tidak mengakui perbuatannya, ya sudah, biarkan saja. Karena memaksa pelaku untuk mengakui kesalahannya itu sangat membuang-buang waktu kita. Mana sih ada maling ngaku? Cara yang keempat adalah dengan pengelolaan stres yang baik. Ya, siapa sih yang nggak stres? Kita dikhianatin sama orang yang sudah kita kasih kepercayaan, ya kan? Sakit, marah, emosi,
kecewa, campur-campur jadi satu. Tapi meskipun demikian, meskipun rasa yang kamu ada di dalam hatimu itu berkecamuk, tidak ada salahnya kita mengelola stres diri kita masing-masing agar tidak menjadi gila. Aku rasa semua juga sudah pernah merasakan jika terjadi pengkhianatan, di mana hati kita itu kadang tidak selaras sama isi kepala kita ya. Isi hati kita sudah berusaha, ingin rasanya mencari dia, bahkan untuk memeladeni gitu loh. Tapi otak kita bilang, no, ini nggak worth it, ini nggak perlu. Itu merupakan asal mula stres kita ketika kita mengalami pengkhianatan yang rasanya sangat menyakitkan dan luar biasa. Tetapi kita juga tidak ada pilihan selain mengelola perasaan tersebut biar tidak semakin dalam menyakiti kita. Mengelola stres mungkin bisa kamu lakukan dengan cara healing kemana, mendengarkan lagu kesukaanmu, bermain dengan binatang peliharaanmu, atau sekedar menonton film, apapun itu yang bisa mengalihkan semua perasaan dan pikiranmu dari hal yang baru saja menimpa. Cara yang kelima adalah mencoba mencari pendapat atau tanya pendapat dari teman-temanmu yang bersifat netral. Kamu bisa menceritakan kronologi permasalahannya ke orang yang bersifat netral ini. Karena mungkin saja orang yang bersifat netral ini memiliki sudut pandang yang berbeda tentang permasalahan kita. Mungkin saja dia juga bisa membuka perspektif baru, ya, karena dia mempunyai sudut pandang yang berbeda, dan siapa tahu bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keenam, boleh saja meminta dukungan orang-orang terdekat atau mungkin orang tua. Ketika kita dikhianati, perasaan sedih dan frustasi itu adalah merupakan reaksi yang wajar. Cobalah bercerita ke orang-orang terdekat, di mana mereka bisa mendengarkan dengan baik, dan kita itu merasa ada tempat untuk berkeluh kesah dengan apa yang kita rasakan. Karena memendam hal yang ada di hati dan di pikiran karena pengkhianatan itu jadi pendam terlalu lama, benar-benar tidak sehat untuk keadaan kita sendiri. Dan biasanya setelah kita bercerita dan mendapatkan support yang sangat positif dari orang-orang terdekat tersebut, baik sahabat ataupun orang tua, itu membuat perasaan kita berangsur-angsur membaik. Yang ketujuh, jika semua hal tersebut sudah kita lakukan dan masih ada yang mengganjal, maka kita serahkan ke jalur langit. Jalur langit di sini yang kita maksudkan adalah berserah kepada semesta, kepada Tuhan. Bahwasanya orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, cepat atau lambat dia akan menerima hasil dari perbuatannya. Cara yang kedelapan, ketika seandainya dia datang meminta maaf padamu, maafkan saja. Tetapi ingat juga, memaafkan bukan berarti memberikan dia tempat lagi di sebelahmu atau di kursi yang sudah kamu siapkan untuk mereka. Memaafkan itu penting, tapi jangan sampai kita terjerumus untuk yang kedua kalinya di situasi yang sama. Ketika dia minta maaf, mungkin saja benar dia sudah menyesali perbuatannya, atau kemungkinan itu adalah cara dia untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali, dan kemungkinan besar itu akan terulang kembali pengkhianatan yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kira-kira itu tadi semua cara untuk melakukan pemulihan diri ketika kita mengalami yang namanya pengkhianatan dari orang yang kita anggap sudah sangat dekat dengan kita. Semoga video-video dari aku ini dapat menginspirasi kalian, dan buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel aku ya. Bye.